pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai materi pendidikan. Materi pendidikan adalah nilai-nilai yang disampaikan kepada anak-anak dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, materi pendidikan apa saja yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai ke 19 yang menjadi rujukan kita. Nah, dalam Quran surat Luqman 12 saya tampilkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'zuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Shadaqallahul azim. Setelah melihat potongan ayat tadi, kita lihat ada sosok Luqman Hakim. Siapa sih sosok Luqman Hakim? Ada beberapa pendapat ahli. Nah, yang pertama yaitu Hamka. Hamka berpendapat sosok Luqman Hakim adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu pendapat dari Imam Badawi. Menurutnya, sosok Luqman Hakim adalah salah satu anak dari Azar, saudara sepupu dari Nabi Ayub yang hidup pada zaman Nabi Dawud. Nah, setelah kita mengetahui siapa itu sosok Luqman Hakim, sekarang kita lanjutkan pada materi pendidikannya. Materi pendidikan ada akidah, akhlak, syariah. Nah, yang pertama yaitu pendidikan akidah. Apa sih akidah itu? Yaitu pendidikan yang berusaha mengenalkan, menanamkan, serta mengantarkan anak mengenai nilai kepercayaan akan iman dan rukun. Jadi mengenai iman dan rukunnya, yaitu kita lihat dari Quran surat Luqman dalam ayat ke-13 dijelaskan adanya larangan menyekutukan Allah, yaitu mengenai iman kepada Allah, adanya larangan menyekutukan Allah yang memiliki arti yaitu, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Perbuatan syirik merupakan dosa besar karena menyekutukan Allah.
Yang kedua yaitu materi pendidikan, meyakini adanya tempat kembali. Kita tanamkan kepada anak-anak mengenai Allah SWT menjadi pengawas kita, adanya pengawasan dari Allah SWT. Hal ini dapat kita lihat dari potongan ayat Ilaiyal Masir yang menunjukkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang mengetahui segala urusan manusia. Segala urusan manusia ini kita pertanggungjawabkan kembali kepada Allah SWT. Jadi ada tempat kembali yaitu Allah SWT. Yang kedua yaitu pendidikan syariah. Apa sih pendidikan syariah? Pendidikan syariah adalah pendidikan yang berusaha mengenalkan, menanamkan, serta menghayatkan anak terhadap nilai peraturan Allah SWT secara vertikal dan secara horizontal. Nah, apa sih peraturan Allah yang secara vertikal? Artinya manusia dengan Allah SWT melalui ibadahnya. Apa peraturannya yang terkandung dalam Quran surat Luqman? Yaitu perintah untuk menjalankan sholat, tepatnya pada ayat ke-17, yaitu ya bunayya aqimus sholah. Ya, ayat ke-17 ini menjelaskan Luqman memerintah anaknya untuk mendirikan sholat. Kita lihat pola Luqman Hakim mengajari anaknya. Yang pertama dari larangan menyekutukan Allah, meyakini adanya tempat kembali, dilanjutkan dengan pendidikan syariah yaitu menjalankan sholat. Nah, itu tadi peraturan Allah secara vertikal. Kita lihat dari secara horizontal, manusia dengan manusia melalui muamalah. Apa? Yaitu perintah amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah yang baik, menjauhi segala kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran. Ini sesuai pada Quran surat Luqman dalam potongan ayat wa amru bil ma'rufi wanhu 'anil munkar. Artinya pada ayat ini Luqman Hakim mengajak anak-anaknya untuk menjauhi segala kejelekan, kemaksiatan, dan menjalankan perintah. Ajakan ini dari diri sendiri maupun dari orang lain. Untuk pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan akhlak. Akhlak adalah aturan atau nilai yang mengatur pola dan sikap kepada Allah SWT dan kepada manusia. Apa saja aturan yang ada dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai ke 19? Kita identifikasi. Yang pertama yaitu manusia terhadap Allah. Aturannya yaitu mensyukuri nikmat dari Allah. Allah SWT telah memberikan kita begitu nikmat yang amat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi kita sebagai manusia harus mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Terus dari aturan sikap manusia dan manusia, yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Hubungan orang tua dan anak ini tidak dapat dilepaskan. Orang tua menasihati, memberikan pendidikan kepada anak agar anak tidak berbelok ke arah yang sesat. Nah, sebagai ungkapan terima kasih anak kepada orang tua, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua sebagai ungkapan terima kasih. Nah, sekarang adanya larangan memalingkan wajah. Ini dijelaskan pada Quran surat Luqman ayat ke-18. Ayat tadi menjelaskan untuk larangan memalingkan wajah, artinya sombong. Manusia tidaklah berhak untuk sombong karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Yang ketiga yaitu larangan untuk mengeraskan dan memelankan suara. Ini merupakan adab atau akhlak antara manusia dan manusia. Baik, itu saja kesimpulannya. Ada pendidikan
akidah, syariah, serta akhlak. Pendidikan syariah ini ada ibadah kepada Allah SWT, kemudian akhlak ada akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Yunia Sehartian, NIM 19030960006. Di sini saya akan menyampaikan hadis qauliyah dan kauniyah. Yang pertama, hadis qauliyah. Hadis qauliyah adalah ucapan-ucapan atau sabda Nabi dalam berbagai kesempatan dan keadaan yang berhubungan dengan penerapan hukum atau ketentuan-ketentuan dalam Islam. Contohnya seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai di dalam sekitar pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia lainnya. Ayat kauniyah ini sering juga dapat disebut dengan fenomena alam. Yang pertama, ilmu-ilmu yang bersumberkan pada wahyu atau ayat kauniyah berupa Al-Quran yang difirmankan Allah dan al-hadis yang difirmankan oleh sabda Rasulullah. Dari sumber inilah muncul ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, al-hadis, fikih, akidah, dan akhlak, dan lain sebagainya. Kedua, ilmu-ilmu yang bersumber pada ayat-ayat kauniyah, sebab akibat, kausalitas, atau sunatullah, sebab akibat, kausalitas, atau sunatullah yang terhampar di alam semesta. Dari sumber inilah muncul ilmu-ilmu sains seperti fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Secara bahasa, makna ayat qauliyah dan kauniyah sebagai berikut. Qauliyah berasal dari kata qaula yang maknanya adalah perkataan atau ucapan, yakni ayat Allah yang diucapkan yang difirmankan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kauniyah berasal dari kata kana yang maknanya adalah bukti. Secara istilah, kauniyah maksudnya adalah ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan atau terucapkan atau tertulis, namun bisa dibuktikan melalui keadaan ataupun kejadian. Seorang mukmin yang baik tak hanya mencari kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, melainkan juga mencari ilmu dan kebesaran Allah melalui alam semesta. Ayat qauliyah dan kauniyah ini tidak bertentangan satu sama lain, bahkan malah mereka saling melengkapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Meka Arfa, NIM 19030960024. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan kritik saran dalam materi pendidikan. Kesimpulan: berdasarkan pembahasan tersebut di atas, ada dua hal yang dapat dijadikan konklusi. Pertama, nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 12-19 pada dasarnya meliputi 3 pendidikan fundamental, yaitu pendidikan akidah, pendidikan syariah, dan pendidikan akhlak. Kedua, implikasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam surat Al-Luqman tersebut menjadikan pembentukan kepribadian yang islami sebagai salah satu pilihan guna membentengi anak, mungkin dari pengaruh lingkungan yang negatif. Pembentukan kepribadian anak pada prinsipnya merupakan proses yang berkelanjutan. Dan kritik saran, meskipun kami menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, tetapi kenyataannya masih terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan yang perlu kami perbaiki. Hal ini
dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.